Halo guys, apa kabar? Sudah lama nih kita nggak jumpa lagi. Gimana? Nyetrum mantan lancar? Nah, kini channel Angel Referen akan kembali menemani hari-hari kalian untuk mengajak belajar beberapa informasi yang tercampur dengan beberapa elemen hiburan. Ya, untuk video kali ini, tema kita adalah manfaat cabai. Ya, sebagai masyarakat Indonesia, tentu kita mengenal cabai. Buru-buru banget karet. Putar dulu intronya. Iya, lupa. Aku mau jawaban, cukup satu jawaban. Oke. Bilang saja. Ya kalau pas lagi panen semua sih ya di sini. Masyarakat Indonesia tentu tidak asing lagi dengan cabai, si pembawa rasa pedas. Ya, cabai atau chili ini merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki rasa pedas dan banyak digunakan sebagai penyedap masakan. Cabai memiliki nama ilmiah Capsicus annum, yang masih satu keluarga dengan paprika dan tomat. Sayuran tersebut memiliki ukuran, warna, dan jenis berbeda, seperti cabai merah, cabai keriting, cabai hijau, cabai rawit, dan cabai setan. Banyak orang yang menyukai makanan pedas lantaran cabai terkenal bisa meringankan stres dan mengatasi pilek serta sariawan. Tapi Karef, aku nggak suka cabe. Soalnya aku sering banget sakit perut gara-gara makan cabe. Nggak lamanya malah diare. Yah, atuh kamu mah kalau makan cabe tuh nggak tahu diri banget. Masa Indomie satu mangkok aja cabenya setengah kilo. Lah, lanjut. Cabai memiliki rasa pedas yang cukup kuat. Rasa pedas tersebut berasal dari zat alkaloid aktif yang disebut capsaicin. Namun, rasa pedas pada sayuran ini bervariasi tergantung pada jenis dan kondisi pertumbuhannya. Si kampleng, saya nggak bahas cabai yang itu ya. Di balik rasa yang pedas, cabai menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan maupun kecantikan. Menurut headline, cabai mengandung nutrisi dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Sayuran tersebut memiliki kandungan vitamin C, vitamin B6, vitamin K, kalium, tembaga, serta vitamin A. Berikut ada beberapa manfaat dari cabai. Yang pertama, membunuh sel kanker. Ternyata cabai juga mengandung karotenoid, antioksidan, lutein, asam sinapik, dan asam ferulik yang dapat mencegah berbagai penyakit kronis seperti kanker. Banyak ahli di berbagai negara menemukan bahwa cabai juga dapat mencegah dan menyembuhkan kanker. Antioksidan utama yang terdapat pada buah dari keluarga terong-terongan ini adalah solanin. Para ahli telah melakukan penelitian terkait khasiat solanin sebagai anti kanker telah terbukti secara nyata. Selain solanin, cabai juga mengandung antosianin yang telah dikenal sebagai antioksidan yang ampuh dalam melawan kanker. Yang kedua, melancarkan pencernaan. Cabai memiliki efek sebagai stimulan, tonikum, dan karminatif. Banyak ahli berpendapat bahwa cabai merupakan stimulan paling murni dengan khasiat terbaik di antara herbal dan makanan alami lainnya. Berbeda dengan tonikum lain yang memiliki efek samping tertentu, cabai murni sebagai tonikum tidak akan menyebabkan gangguan tubuh setelah dikonsumsi. Rasa hangatnya dapat melancarkan sirkulasi darah, mengurangi lemah lambung, dan mencegah gangguan usus. Wah, berarti kalau kita sulit BAB, cabai bisa jadi solusinya dong. Ya, benar sekali. Yang ketiga, mencegah obesitas.
Nah, sebelum masuk pembahasannya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu obesitas. Jadi, obesitas adalah suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh menjadi berlebihan, yang mana tubuh Anda akan terlihat melebar. Hal ini dapat mengakibatkan resiko masalah kesehatan. Ya elah kak, tinggal bilang aja sih obesitas adalah kegemukan. Ribet banget dah. Dalam 1 ons cabai terkandung vitamin C yang sanggup mencukupi kebutuhan vitamin C harian untuk orang dewasa. Namun, Anda tentu tak disarankan makan 1 ons cabai untuk mencukupi kebutuhan vitamin C ini. Lah, lagian juga ngapain makan cabai banyak-banyak? Cabai lagi mahal woi. Udah gitu kalau sakit gimana? Duit lagi kan keluar. Daripada makan cabai banyak-banyak, mending urusin utang aja dulu sono. Ada yang butuh jasa gali kubur? Mengonsumsi cabai dalam setiap kali makan dengan porsi kecil adalah salah satu cara untuk mendapatkan manfaat cabai yang lebih optimal. Tak hanya itu, bagi Anda yang merasa repot untuk mengurangi lemak dalam tubuh, dipersilahkan rajin makan pedas. Hal itu dikarenakan vitamin C dari cabai dilaporkan dapat mencegah penimbunan lemak. Dalam hal ini, vitamin C akan mempercepat proses pencernaan. Aduh, pabelit euy. Selain itu, cabai juga mampu meningkatkan energi termogenik, sehingga aktivitas metabolisme lebih cepat dan timbunan lemak pun dapat dihindari. Nah, pinter kamu Lili. Ya, pantas saja kalau banyak perempuan yang doyan banget makan pedas. Kayak seblak, bakso mercon, ayam geprek, dan lain-lain. Ya, namanya juga cewek ya. Pengen kurus tapi hobinya makan. Menghangatkan tubuh. Nomor berapa sih ini? Wah, ternyata manfaat cabai banyak juga ya. Tapi Karet, kalau emang cabai banyak manfaatnya, kenapa ya kalau kita sakit gak pernah ada dokter yang nyaranin makan cabai, malah justru melarang makan cabai? Ya, kamunya sakit apa dulu? Kalau sakit kayak meriang, panas dalam, demam, ya jelas gak boleh lah. Tahu badan lagi panas, malah makan cabai. Yang ada tuh otak malah makin ngebul aja. Oh ya, kebetulan nih ada cerita nyata yang mana dialami oleh temen saya sendiri. Yang mana waktu itu dia menderita penyakit. Dia itu menggigil kedinginan. Ya emang dia habis main dari tempat dingin macam kayak ngedaki puncak gunung gitu. Nah anehnya dia di rumah itu sampai seminggu menggigil terus. Badannya juga dingin. Ya ternyata teman saya ini dia mengidap penyakit langka. Entah sakit apa, kalau nggak salah dia itu kena malaria. Pokoknya penyebabnya itu ya si kampleng-kampleng nyamuk itu tuh. Kalau nggak salah sih. Bentar saya search dulu. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Wait a minute. Oh iya bener, malaria cuy. Nah lanjut. Sampai-sampai dia udah dibawa ke orang yang bisa pengobatan herbal. Dan dibawa juga ke dokter, masih banyak yang gak sanggup. Sampai pada akhirnya ada seorang dokter yang mana si dokter ini menyarankan kepadanya untuk memakan cabai supaya penyakitnya ini sembuh. Ya namanya juga orang pengen sembuh ya. Dia percaya saja sama yang namanya medis. Ya barangkali memang itu adalah hidayahnya gitu. Dia menuruti, dia makan cabai tuh. Nah alhamdulillahnya sampai beberapa hari kemudian, ada sekitar 3 harian dari dia sudah makan cabai itu, penyakitnya itu semakin menurun alias mendingan. Nah dari situ tuh saya mulai mengerti apa gunanya jus cabai. Ya memang sih sejatinya cabai adalah herbal yang unik. Pada kondisi tubuh dingin, cabai dapat menghangatkan tubuh.
Sebaliknya, saat tubuh panas, cabai akan mendinginkan badan. Begitulah kepercayaan yang mendasar pada pemikiran banyak orang sejak masa Kaisar Yunani pertama mengungkap khasiat sayuran pedas ini. Yang kelima, mengatasi flu dan pilek. Pada saat yang bersamaan, kapsaicin yang terkandung pada cabai akan mengencerkan lendir, sehingga dapat melonggarkan penyumbatan pada tenggorokan dan hidung. Hal ini pula yang membuat makanan bercita rasa pedas ini dianggap bisa meringankan orang yang sedang mengidap penyakit tenggorokan dan hidung, seperti pilek, batuk, dan sinusitis. Ya, udah nggak aneh sih. Ya, kalau orang lagi pilek-pilek pasti solusinya Minum Oskadon-SP. apaan sih kamu? Ya makan cabe lah. Orang kita lagi bahas cabe bukan Oskadon SP. Gimana sih kamu, Lili? Yang keenam, menjaga kesehatan jantung. Dalam pengobatan modern, para dokter naturopati di Eropa dilaporkan masih sering menggunakan Simplicia bubuk cabai sebagai salah satu bahan untuk membuat ramuan obat. Bubuk cabai secara empiris dan uji klinis berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah. Kesimpulan ini diambil dengan melihat efek penurunan kadar kolesterol dan pembersih pembuluh darah setelah mengonsumsi ramuan bubuk cabai. Dengan efek-efek tersebut, Simplicia bubuk cabai sekarang sering dipakai untuk menurunkan tekanan darah, kadar kolesterol tinggi, hingga mengobati penyakit jantung koroner. Ya, sebenarnya sih masih banyak nih manfaat-manfaat cabai itu. Cuman kalau dijelasin semua, ya saya takut video ini bakal ngabisin kuota Anda. Itu juga sih kalau Anda nggak nyolong pipi tetangga ya. Ya, saya rasa cukup sekian dari video ini. Semoga mengandung banyak manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.